Setelah Tangsan berhasil mengalahkan Meng Yiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tangsan yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan kala itu Tang Hou muda tengah berlari bersama Ah Yin, sang istri yang sedang menggendong seorang bayi yang tak lain adalah Tangsan kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balai Roh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dao Luo. Salah satunya adalah Master Roh pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah Tang Hou melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya, yakni palu Huotian. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tangsan bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman palu Huotian yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi Master Roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang Hou masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar dahulu, dua Master Roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka kembali melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Balai Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat, ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Hou pun segera mendorong Ah Yin pergi terlebih dahulu dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan pertarungan sampai mati. Terlihat cahaya keemasan yang menyilaukan dari langit pertanda kemunculan dari sang dewa Balai Roh Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hou lah yang lebih unggul dari pimpinan Balai Roh Pelindung dalam duel 1 lawan 1 tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar Daulo tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hou, sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hou sudah berada di ujung maut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tangsan kepada Tang Hou dan berpesan agar Tang Hou merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hou, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hou dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia 100.000 tahun. Tang Hou yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tangsan. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hou lalu menceritakan mengenai Tangsan yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xiaowu, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya, mengingat Xiaowu juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tangsan sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Hou pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi, sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Scene beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Mengsu yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Langke khususnya kepada Tangsan. Menurut Mengsu, Tangsan adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Yiran. Di sisi lain, Tangsan masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiaowu kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xiaowu kemudian langsung tertuju kepada Tangsan yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat. Xiaowu yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko, karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao, di levelnya yang sekarang seharusnya Tangsan hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xiao bisa selamat dari siluman kera raksasa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xiao pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman siluman kerbau yang membuat siluman kera raksasa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1000 tahun yang sedang sekarat.
Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiao yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Lanka. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tang San serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xiao mengungkapkan bahwa sebenarnya Tang San tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung Palu Houtian milik Tang Hao. Sin kembali beralih memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari siluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tang San merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari siluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tang San kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di Sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte, ketimbang Tang San yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tangmen, sebuah teknik tingkat tinggi dari Sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tang San yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tang San kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. 更不会放过一切细微的声音，若有硬闯。 Sampai tibalah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tangmen disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di Sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tang San yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tetua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai Sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari Sekte Tang karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tang San dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah Sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Sin beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Isak tangis haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tang San menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya, yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan siluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tang San. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tang San berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tang San sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif, bahkan untuk tipe support seperti Oishike pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiao terdesak dan hampir terkena serangan, dengan sigap Tang San pun datang untuk melindunginya. Secara refleks ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiao. Dan sisanya lari ketakutan melihat amukan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan Sindu mengenai Tang San dan Oishike yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya, serta kemunculan siluman roh kera raksasa yang sempat menculik Xiao. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiao mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut.
Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa di hutan Shindu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sanca Ungu, tinggal di dalam danau tenang yang menjadi pusat dari hutan Shindu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang master roh bergelar Douluo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang siluman kera raksasa untuk berduel. Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan siluman roh yang jauh lebih menakutkan dari siluman kera raksasa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar, makhluk itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian beralih membahas mengenai Oishiki yang telah mendapatkan cincin ketiga dari siluman ular terbang, serta Tangsan yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari siluman laba-laba, meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelak kekuatan dari Tangsan akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tangsan yang sedang memikirkan ingatan dari masa lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Langke. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tangsan dan Xiao yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut tiba-tiba Tangsan berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai lengan Mang Houjun. Master Xiao berusaha menghandle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tangsan yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Houjun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tangsan sangatlah beracun. Dibawa ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tangsan agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Houjun karena hanya dengan cara itu Mang Houjun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tangsan sangat ragu, karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Houjun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Houjun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramai Tangsan. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tangsan ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tangsan untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tangsan memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari siluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tangsan juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte Tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tangsan dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tangsan menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tangsan menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar Tiling dan Tihu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tangsan. Ia masih belum yakin kalau Tangsan adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tangsan untuk menunjukkan ID card master roh miliknya. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tangsan sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tangsan lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari akademi di kota Nauding. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau sepakat menginisiasi agar Akademi Sri Langke mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Namun dalam masalah ini mereka berempat memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa melibatkan Akademi Sri Langke.
Mereka pun mengendap-endap keluar asrama. Xiaowu yang mengetahui pergerakan mereka menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Meski awalnya ditolak karena kasus ini dinilai sangat berbahaya, ia tetap memaksa ikut setelah meyakinkan Tang San bahwa ia ingin mewakili para gadis untuk memberi pelajaran preman mesum. Berangkatlah mereka berlima ke kota untuk mencari bule. Dalam perjalanan, Mang Hojun menjelaskan mengenai ciri-ciri bule. Seorang pria tinggi, pakaiannya dominan hitam, serta memiliki kekuatan roh pelindung berwujud dua cakar bayangan dan sayap di punggungnya. Lalu mereka pun memulai pencarian. Sayangnya setelah cukup lama mencari, mereka sama sekali tak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, Xiao mengusulkan sebuah ide untuk menjadikan dirinya sebagai umpan guna memancing bule supaya keluar, mengingat orang itu sangat mesum dan menyukai gadis-gadis cantik. Rencana tersebut pun mereka jalankan. Xiao berpura-pura berjalan sendiri, sementara keempat temannya mengawasi dari jauh. Dan benar saja, tak lama setelah itu bule muncul dan berniat untuk menangkap Xiao. Sejauh ini Xiao masih memerankan dirinya sebagai gadis polos untuk melihat tindakan dari bule. Ia lalu mencoba memancing bule agar mengantarnya ke toko permen di dekat sini. Tentu dengan senang hati bule pun bersedia menemaninya. Namun ia justru mengarahkan Xiao ke tempat gelap dan sepi untuk bisa melancarkan aksi mesumnya. Ketika melihat gerak-gerik bule yang mulai macam-macam, dari sinilah Xiao mulai bertindak untuk memberinya pelajaran. Setelah Xiao menghajarnya hingga babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang. Namun Tang San merasa kalau hukuman seperti ini masih belum cukup untuk membuat orang ini jera, sehingga ia ingin memberinya hukuman yang tak pernah akan bisa ia lupakan seumur hidupnya. Sementara itu, di perhatian Kepala Akademi Flander bersama Master Xiao tengah membicarakan masalah keuangan akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran dari Master Xiao selama 3 bulan terakhir ini sangat intens serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid sehingga membuat anggaran biaya benar-benar membengkak. Namun Master Xiao mengatakan agar Flander tak merisaukan hal tersebut, karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan akademi sekaligus sambil melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya saat bule membuka mata, ia mendapati dirinya sedang terikat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan banyak orang. Terlebih lagi posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota sehingga di sana juga banyak prajurit istana yang berseliweran. Tak lama setelah itu, dua temannya yang bernama Ekao dan Tiania datang mencarinya dan bergegas menolongnya saat tahu temannya tersebut sedang terikat dan menjadi bahan tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, bule membaca tulisan yang ditempelkan Tang San di tubuhnya yang disitu tertulis semua pengakuan kejahatan yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, hal ini justru membuatnya semakin emosi dan bertekad bahwa ia pasti akan membalas dendam. Di sisi lain, semua murid Akademi Sri Lanka berkumpul untuk menerima latihan tahap kedua di bawah bimbingan dari Master Xiao. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa arena pertarungan roh akan menjadi tempat latihan mereka selanjutnya, mengingat mereka juga sudah cukup berpengalaman bertarung di sana. Ia menjelaskan bahwa kali ini tak akan ada batasan waktu. Latihan akan dinyatakan selesai setelah masing-masing dari mereka mendapatkan lencana perak. Tidak hanya mengikuti pertarungan 1 lawan 1, melainkan mereka juga harus berpartisipasi dalam pertarungan tim sebagai tim Akademi Sri Lanka. Sebelum berangkat, Master Xiao menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka patuhi saat mengikuti pertarungan. Yang pertama, mereka harus menggunakan nama samaran dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah asli kepada musuh, sehingga mereka harus mengenakan topeng pada setiap pertarungan. Sementara peraturan kedua, dalam pertarungan mereka dilarang menggunakan senjata rahasia. Dan terakhir, mereka diwajibkan mengikuti 2 pertarungan per hari tidak peduli kalah maupun menang. Sesampainya di kota, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bersiap menghadapi pertarungan. Master Xiao menyarankan agar para tipe support membentuk tim 2 orang agar memudahkan mereka memperoleh lencana perak. Oishike memilih berpasangan dengan Dai Mubai, sementara Ning Rongrong sebenarnya ingin dipasangkan dengan Mang Hojun, namun ia lebih memilih berpasangan dengan Su Ying. Setelah itu, Master Xiao mendistribusikan topeng untuk para murid agar mereka kenakan untuk menyembunyikan identitas mereka di atas arena. Dalam pertarungan tim, mereka akan menggunakan nama 7 monster Sri Lanka. Namun dalam pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, masing-masing dari mereka akan ia beri nama samaran. Dai Mubai menggunakan nama samaran Harimau Putih, Oishike sebagai Paman Sosis, Mang Hojun sebagai Phoenix Api, Tang San sebagai Dewa Asura, Xiao sebagai Kelinci Iblis, Su Ying sebagai Musang Neraka, dan Ning Rongrong sebagai Dewi Pagoda. Singkat cerita, dengan masing-masing skin barunya, para murid Akademi Sri Lanka pun memasuki arena pertarungan.
Pertarungan pertama dimulai oleh pasangan Tangsan dan Xiaowu melawan tim tikus dan kucing. Tercatat tim yang menjadi lawannya ini telah menang sebanyak 5 kali berturut-turut sehingga tidak heran kalau semua penonton berekspektasi tinggi kalau tim Tangsan akan dibuat babak belur. Mengandalkan lemparan dari rekannya, kucing menyerang dengan kecepatan tinggi. Tangsan dengan mudah menghindarinya, sementara Xiaowu bertugas menyerang musuh yang lain. Giliran Tangsan menggunakan tali akarnya, ia bisa mengikat master roh kucing untuk mengatasi kecepatannya. Akan tetapi rekan tikusnya bergegas datang dan langsung memotong tali tersebut. Merasa tidak punya pilihan lagi, tim kucing dan tikus menggunakan jurus andalan mereka, yakni jurus kombinasi tornado darah. Dengan memanfaatkan putaran berkecepatan super dari si tikus, terbentuklah pusaran angin yang dipertajam dengan cakar kucing dari rekannya. Sebuah teknik yang bisa digunakan menyerang sekaligus bertahan di waktu yang bersamaan. Menanggapi serangan itu, Tangsan pun menggunakan skill keduanya, yaitu tali akar parasit, sebuah teknik di mana ia mampu menumbuhkan tali akarnya di permukaan kulit target, kemudian melilitnya dengan kuat. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari pihak Tangsan dan Xiaowu. Setelah itu giliran teman-teman Tangsan yang maju untuk bertarung, dan mereka semua bisa memenangkannya. Meskipun sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Beberapa lama setelah itu, pertarungan berikutnya adalah pertarungan tim yang melibatkan seluruh siswa Akademi Sri Lanka. Dalam briefingnya, Master Xiao menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama tim demi memenangkan pertarungan kali ini. Mengingat lawan mereka yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung secara individu. Walaupun Dai Mubei adalah ketua kelas, namun ia mengakui kehebatan Tangsan dalam menyusun strategi sehingga ia menyerahkan pengaturan formasi kepadanya. Tangsan lalu menjelaskan bahwa Dai Mubei, Su Ying, dan Xiaowu akan menjadi penyerang di garis depan. Ia akan berada di tengah sebagai pendukung, tepat di belakangnya adalah dua support Oishike dan Ning Rongrong, sementara di garis paling belakang akan diisi oleh Mang Hojun yang mempunyai tugas utama untuk melindungi para support tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan prepare, mereka pun naik ke arena pertarungan, dan kali ini yang akan menjadi lawan mereka bernama tim petarung Badak Gila. Sebelum pertarungan dimulai, kita diperlihatkan scene flashback saat tim Sri Lanka tengah bersiap-siap naik ke arena, salah seorang tim petarung gila menghampiri mereka. Di sini orang itu bertindak kurang sopan dengan mencoba menggoda Su Ying. Melihat itu, Dai Mubei yang tak terima ingin menantangnya untuk berduel. Untung saja ketika suasana semakin memanas, datang seorang panitia yang melerai kedua belah pihak. Ia mengancam kalau mereka membuat keributan maka mereka akan didiskualifikasi. Sebelum pergi, panitia itu mengatakan kepada para murid Sri Lanka bahwa yang akan menjadi lawan mereka merupakan pemegang rekor tak terkalahkan semenjak datang ke tempat ini. Selain itu, mereka juga terkenal sangat kejam. Yang menjadi lawan mereka selama ini kalau tidak mati pasti akan terluka sangat parah. Oleh karena itu, ia menyarankan jika tim Sri Lanka sudah terdesak, akan jauh lebih baik jika segera menyerah. Namun peringatan itu tentu sama sekali tak menurunkan tekad Dai Mubei dan para siswa Akademi Sri Lanka lainnya. Kembali ke masa sekarang, kini kedua tim sudah berada di dalam arena dan siap untuk memulai bentrokan pertarungan tim 7 lawan 7. Kemudian mereka pun menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Tangsan menugaskan Dai Mubei untuk by one melawan ketua tim yang memiliki kekuatan roh pelindung badak hutan. Dengan skill ketiganya, jaring laba-laba Tangsan berhasil menjerat ketua tim petarung gila. Dan sejauh ini pihak Tangsan lah yang sangat mendominasi pertarungan tersebut. Akan tetapi pada langkah berikutnya Tangsan salah perhitungan, ia mengabaikan peringatan dari Master Xiao untuk menghabisi tipe support dari pihak lawan yang memiliki kekuatan roh pelindung cakram harapan. Setelah orang tersebut berhasil menyelesaikan persiapan tekniknya, kini masing-masing dari anggota tim petarung badak gila mendapatkan buff kekuatan dan kecepatan secara signifikan. Terlebih lagi skill itu memiliki pasif untuk menghilangkan rasa sakit, sehingga pihaknya bisa terus bertarung secara membabi buta. Dengan ini keadaan pun berbalik 180 derajat. Merasa pihaknya semakin terdesak, Tangsan pun menginisiasi untuk memanfaatkan sosis terbang Oishike guna menghindari kegilaan dari lawannya. Namun masalahnya skill Oishike juga tak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi pihak lawan yang tak kehabisan akal, mereka masing-masing mendesak pihak Tangsan dengan menggunakan serangan bebatuan. Kondisi semakin diperparah dengan Ning Rongrong yang terkena jeratan jaring laba-laba dari si musuh wanita.
Beruntung saat akan menghantam pilar, Oishike datang untuk melindunginya. Karena durasi sosis terbang hampir mencapai batasnya, Tangsan meminta Oishike untuk membuatkannya lagi. Sayangnya sekarang kekuatan Oishike sudah terkuras habis sehingga ia hanya bisa membuat satu sosis lagi. Tangsan berencana memakan sosis terakhir tersebut, sementara teman-temannya ia perintahkan untuk keluar dari arena karena ia ingin menyelesaikan pertempuran seorang diri. Teman-temannya pun menurutinya untuk keluar arena dan mempercayakan semuanya kepada Tangsan. Menurut pengamatan Tangsan, ia menyadari kalau semua musuh yang mendapatkan buff memasuki mode setan, yang artinya meski kekuatannya meningkat drastis, namun perlahan kesadaran mereka mulai menghilang. Sehingga target utama Tangsan adalah untuk mengalahkan si wanita laba-laba yang menjadi satu-satunya anggota tim yang terjaga. Lawannya yang sudah sangat percaya diri akhirnya melakukan kesalahan dengan menjerat Tangsan menggunakan jaring laba-labanya. Tanpa terduga-duga, Tangsan justru menyerap kekuatan tersebut dan menarik lawannya ke arahnya. Diikuti dengan kekuatan rumput biru peraknya yang menangkap satu persatu musuhnya lalu melemparkannya keluar arena, sehingga dengan ini tim Akademi Sri Lankela yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Pasca pertarungan tersebut, mereka semua pun berkumpul untuk melakukan evaluasi. Para murid Sri Lanka meminta maaf karena sepanjang pertarungan mereka telah banyak melakukan kesalahan. Namun Master Xiao mengungkapkan kalau ia cukup puas dengan pertarungan yang mereka sajikan. Pasalnya dari awal saja tim Sri Lanka bisa dengan lancar menguasai jalannya pertarungan meski lawan mereka rata-rata berada di level lebih dari 35. Ia juga menegaskan mengenai keputusan tim untuk hanya menyisakan Tangsan berduel seorang diri di puncak pertarungan adalah keputusan yang tepat. Mengingat saling percaya juga merupakan salah satu bentuk dari sebuah kerjasama tim. Waktu pun terus berlalu. Setiap hari para murid Akademi Sri Lanka menghabiskan waktu latihan mereka untuk bertarung di atas arena pertarungan roh. Mereka pun juga selalu menang dalam setiap pertempuran yang membuat nama mereka semakin naik. Kehebatan mereka menggema di seluruh penjuru kota sehingga banyak warga kota yang sangat mengidolakan dan mendukung mereka pada setiap pertempuran. Ketika memasuki pertarungan ke-28, Master Xiao kembali mendaftarkan para murid Akademi Sri Lanka untuk segera mendapatkan lencana peraknya. Karena jika hari ini mereka berhasil menang, maka sudah pasti mereka akan mencapai rank tersebut. Namun saat panitia pendaftaran tahu kalau yang Master Xiao daftarkan adalah 7 monster Akademi Sri Lanka, ia menjadi sangat excited dan bergegas mengantarnya untuk menemui penyelenggara arena pertarungan roh. Dimulailah pembicaraan mereka. Si penyelenggara mengungkapkan kekagumannya terhadap murid-murid Sri Lanka yang mengukir sejarah baru di tempatnya sebagai tim yang paling lama mendapatkan win streak atau kemenangan beruntun, padahal sebagian anggota tim bahkan belum mencapai level 30. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan Master Xiao untuk mengikut sertakan para muridnya tersebut mengikuti turnamen di arena pertarungan pusat. Jika Master Xiao sepakat, maka hari ini juga orang tersebut akan memberikan lencana perak untuk tim Sri Lanka. Kemudian si penyelenggara menceritakan masalah sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dalam aturannya, setiap arena cabang harus mendelegasikan tim terbaik mereka untuk mengikuti turnamen di arena pusat. Dan sebelumnya yang ia delegasikan adalah tim petarung badak gila. Menurutnya untuk saat ini, tim petarung badak gila merupakan tim terbaik yang ia miliki. Namun timnya tersebut kalah telak sehingga ia mengalami kerugian yang sangat besar karena dalam pertarungan yang diselenggarakan banyak uang yang harus dipertaruhkan. Berdasarkan analisisnya, penentu kemenangan dari sebuah tim bukan cuma masalah level, melainkan kombinasi kekuatan roh pelindung dari masing-masing anggota tim yang saling mendukung satu sama lain. Menurutnya, tim 7 monster Sri Lanka memiliki hal tersebut. Selain itu, kemenangan tim Sri Lanka sebanyak 27 kali berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka memanglah sebuah tim yang sangat kuat. Sehingga dengan alasan itu, ia berencana menjadikan mereka sebagai delegasi berikutnya dengan imbalan sejumlah koin emas. Setelah Master Xiao melihat daftar anggota tim yang akan menjadi lawan murid-muridnya, tanpa pikir panjang ia pun menyepakatinya. Setelah itu Master Xiao mencoba mendiskusikannya dengan Pak Kepala Akademi Flander. Awalnya Flander menyayangkan keputusan Master Xiao yang terlihat terburu-buru menyepakatinya begitu saja. Namun setelah Master Xiao menjelaskan bahwa imbalan yang ditawarkan mencapai 10.000 koin emas, jumlah yang sangat fantastis untuk memperbaiki perekonomian akademi, semuanya pun langsung sepakat. Lagi pula menurutnya ini akan menjadi sebuah latihan yang sangat bagus bagi tim Sri Lanka. Mereka lalu mulai menginvestigasi kemampuan dari para anggota tim yang akan menjadi lawan mereka. Tim ini berasal dari Akademi Tiando. Ketua tim bernama Yu Tianfeng, level 39 dengan kekuatan roh pelindung naga petir biru. Wakil ketua bernama Du Guyan, level 38 dengan kekuatan roh pelindung ular giok.
Anggota pertama bernama Osler, level 36 dengan kekuatan roh pelindung macan tutul. Anggota kedua bernama Si Lingling, level 35, tipe support dengan roh pelindung bunga apel. Anggota berikutnya adalah Simo bersaudara dengan kekuatan roh pelindung penyu hitam. Sementara anggota terakhir bernama Yu Feng, kekuatan roh pelindung siulan burung angin dengan level 36. Master Xiao kemudian mengatakan akan mengizinkan Tang Shen menggunakan tulang rohnya namun tidak dengan senjata rahasianya. Menurut perhitungan Master Xiao, persentase kemenangan dari tim Sri Lanka tak lebih dari 30% karena selain kuat dari segi kemampuan individu, lawan mereka juga merupakan tim yang memiliki komposisi begitu lengkap. Ia lalu menyarankan agar para murid mewaspadai ketua dan wakil ketua dari tim lawannya. Karena kekuatan roh pelindung naga biru yang dimiliki Yu Tianfeng adalah jenis paling kuat dari semua jenis hewan buas. Wakil ketua yang bernama Du Guyan juga harus diwaspadai karena roh pelindung ular giok merupakan tipe pengendali yang menggunakan racun yang sangat mematikan. Dalam sejarah dunia dahulu, hanya satu orang Master Roh yang memiliki pengendali racun terkuat yang bisa jadi Du Guyan adalah keturunannya, mengingat sama-sama memiliki roh pelindung ular giok. Ning Rongrong kemudian mengungkapkan mengenai Si Lingling, tipe support yang memiliki teknik healing area, memiliki kekuatan penyembuh yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan komposisi tim yang nyaris sempurna, nampaknya ia ragu kalau Sri Lanka punya kesempatan. Namun Tang Shen masih yakin kalau Sri Lanka bisa menang. Di sisi lain, anak-anak Akademi Tiandu juga tengah membahas tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun mereka sangat percaya diri mau siapapun lawannya pasti dengan mudah bisa mereka kalahkan. Tak lama setelah itu datang guru mereka yang justru mengatakan kalau musuh kali ini tidak akan bisa dianggap enteng karena mungkin memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka. Tim tersebut bernama 7 Monster Sri Lanka dengan kemenangan 27 berturut-turut dan baru saja mendapatkan lencana perak. Sebelum pergi, sang guru berpesan jika tim Tiandu berhasil menang, ia melarang keras untuk menyakiti serius murid-murid Sri Lanka. Termasuk jika nanti mereka sampai terkena racun Du Guyan, maka setelah pertarungan Du Guyan harus memberikan penawarnya. Ia menambahkan akan memberitahukan alasannya nanti setelah pertarungan. Singkat cerita, kedua tim berjalan memasuki arena yang begitu megah dengan kapasitas 20.000 penonton. Tidak heran mengingat pagelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian mulailah mereka saling menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu pula dengan tim Akademi Tiandu. Tentu yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yu Tianfeng, pemilik kekuatan roh pelindung istimewa, yakni naga petir biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tim ini memiliki komposisi yang sangat lengkap. Mereka punya serangan terkuat, pergerakan tercepat, pertahanan sempurna, serta tipe support terbaik. Dai Mubai memulai serangan pertamanya, berniat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu. Sayangnya ia tak cukup kuat untuk bisa menembusnya. Kemudian Tianfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Dai Mubai menggunakan skill pertamanya, yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari tekniknya tersebut bahkan dapat menyilaukan seluruh arena. Beruntung Tang Shen bertindak cepat untuk menarik jauh Dai Mubai sehingga ia terhindar dari serangan fatal tersebut. Giliran divisi penyerang dari tim Sri Lanka yang maju untuk melancarkan serangan guna mengobrak-ngabrik formasi lawan. Sementara Tang Shen sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang Tang Shen gunakan cukup untuk membuat Tianfeng terpukau karena Tang Shen bisa dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah sudah menjadi tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota tim dalam waktu yang bersamaan. Kali ini Yu Tianfeng lah yang telah salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah menyerang Tang Shen justru membuatnya masuk ke dalam perangkap tim Sri Lanka. Sekilas, kita juga diperlihatkan flashback saat Tang Shen memimpin diskusi pembahasan rencana pertarungan bersama timnya. Ia berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya. Karena kekuatannya yang sangat spesial tentu membuat Tianfeng akan sangat percaya diri, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Tang Shen untuk memberinya perangkap. Di luar arena, Master Xiao juga sangat mengagumi keahlian Tang Shen dalam menyusun strategi. Menjadikan Dai Mubai sebagai umpan, kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tianfeng agar menyerang Tang Shen dan memasukkannya dalam jebakan. Dengan ini sedari awal pihak Sri Lanka lah yang menguasai jalannya pertarungan.
Di dalam jebakan tersebut, tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Mang Ho Jun. Sedangkan Tang Sen berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara anggota tim Tian Do yang lain hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Mang Ho Jun. Ketika Tian Feng mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, di sisi lain Dai Mu Bai sudah bersiap dengan serangan gelombang harimau penghancurnya. 尽管小五的魂力让身体状态跌到低谷， Menyaksikan Tian Feng terluka parah, Wakil Ketua Duguyan sangat emosi sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular giok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut yang dapat langsung membunuh lawan dalam sekejap hanya dengan sekali sentuh. Menyadari serangan tersebut, Tang Sen segera bertindak cepat untuk menarik mundur seluruh anggota timnya. Terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang kala Tang Sen memiliki cara untuk mengatasi racun ular giok milik Duguyan dengan penetral racun yang telah ia persiapkan. Tentu pengetahuannya yang sangat luas mengenai dunia racun ia dapatkan dari ingatan ketika dulu masih berada di Sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut, karena selama ini tak pernah terpikir sedikit pun untuk bisa menangkal racun dari ular giok yang terkenal begitu kuat. Dari belakang tim Tian Do masih tersisa